Kita lanjutkan untuk pembahasan KD 3.28. Kita mulai dari nomor 49. Nilai rata-rata data 6, 9, X, 7, 5, 2X, 5, 4, 6, dan 8 adalah 6,5. Nilai X yang sesuai adalah, nah, di sini kalian tahu bahwa mencari rata-rata itu jumlah datum dibagi banyak datum, gitu ya. Rata-rata itu adalah jumlah datum dibagi banyak datum. Sekarang kita jumlah 6 dengan 9 ini 15. 15 sama 12 itu berarti 27. 27 sama 9 itu berarti 36. 36 sama 14 itu berarti 50. Ya, 50 ya. 50. Tapi di sini ditambah X dan 2X, jadinya 3X. Per datumnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, rata-ratanya adalah 6,5. Berarti ini 10-nya kita kali silangkan. Jadi ketemunya 50 tambah 3X sama dengan 6,5 dikali 10. Maka jadinya 50 tambah 3X sama dengan 65. 3X sama dengan 65 dikurang 50, berarti 15 ya. Berarti X sama dengan 15 dibagi 3 hasilnya 5. Oke. Nomor 50. Yang diminta adalah rata-rata. Oke, kalau rata-rata juga tidak perlu diurutkan. Langsung saja. 7 sama 4 itu 11. 10 sama 9 itu 19, berarti sudah 30. 30 sama 17, itu berarti 47. Di sini kita pindah ya, 47. 47 sama 27, berarti jadinya 74. 74 dengan 17. Jadinya 91. Nah, berarti rata-ratanya adalah 91 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dibagi 9. Sehingga hasilnya adalah 10, 1111111. Nah, karena di sini dimintanya hanya 2 angka di belakang koma, berarti adanya hanya di sini. Dan ini setelah 1, jadinya pembulatannya tetap gitu ya, tidak naik. Jadinya 10,11. Oke, clear. Nomor 51. Nomor 51 ternyata juga kita harus meneliti pernyataan satu demi satu. Tapi di sini yang diminta adalah median dengan modus nih ya. Median dengan modus. Berarti untuk mencari median, data ini harus kita urutkan. Dari yang paling kecil dulu. Ini adalah 21-nya 2 kali. 21, 21. Kemudian ada 22, kemudian 23-nya 2 kali. 22, 23-nya 2 kali. Kemudian 24, 25, 26. 24, 25, 26. Lanjut 27, 28, 29. 27, 28, 29. Oke. Karena ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. N-nya ada 11, itu berarti ganjil ya. Kalau ganjil berarti pasti mediannya angka bulat. Nah, kalau 11 itu berarti kita potong 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini juga 5. Nah, ketemulah ini sebagai nilai median atau Q2. Mediannya berarti 40. Clear. Nah, modus itu yang paling banyak. Yang paling banyak ada 21 sama 23. Oh, modusnya berarti ada 2. 21 dan 23. Kalau ada 2 disebut dengan bimodus. Oke, selanjutnya kita ke nomor 52 dan 53.
ini adalah data berbobot. Data berbobot berarti di sini kita dulu ya, sudah 60 orang. Berarti ini tinggal kita kali aja. 9 ditambah 32 ditambah ini 50 ditambah 14 kali 6 itu 84 ditambah 17 kali 7 itu 119, kemudian ditambah 24 ditambah 45. Sehingga kalau kita total nilainya adalah 363. Nah, kemudian yang diminta adalah siswa dinyatakan tuntas jika nilainya di atas rata-rata. Berarti kita cari rata-rata dulu. Rata-ratanya adalah berarti 363 dibagi banyaknya orang adalah 60. Maka nilainya sekitar 6,05. Nah, berarti dia dinyatakan tuntas kalau nilainya di atas 6,05. Berarti 6 ini ikut nggak? Tentu saja tidak, karena kan 6 ini masih di bawahnya 6,05. Berarti yang ikut hanyalah yang dimulai dari angka 7, angka 8, dan angka 9. Sehingga yang tuntas itu adalah 17 tambah 3 tambah 5. Ketemunya 25 siswa. Berarti yang ini. Lanjut ke nomor 53. Sama dengan sebelumnya, berarti ini kita kali dulu. 8 ditambah 35 ditambah 60 ditambah 77 ditambah 8x ditambah 36. Kalau dijumlahkan dia berarti sekitar 216 ditambah 8x gitu ya. Yang kita tambahkan yang angkanya saja. Yang 8x tidak bisa karena di sini ada variabelnya. Kemudian di sini rata-ratanya 6,6. Rata-rata itu adalah jumlah datum, yaitu 216 ditambah 8x dibagi banyaknya datum. Banyaknya datum itu berarti frekuensinya kita jumlah. 2 sama 7 itu 9, ini 19, ini 30, x-nya nggak bisa dijumlah, ini berarti 34. Berarti 34 ditambah ini ada x. Dan nilainya harus 6,6. Kita kalikan silang. Berarti nanti di sini 216 ditambah 8x sama dengan 34 dikali 6,6. Berarti ketemunya 224,4. X dikalikan 6,6 ketemunya berarti 6,6x. Kita kumpulkan jadi 1. X dengan X, angka dengan angka. Berarti 8x dikurangi 6,6x. Sama dengan 224,4 dikurangi 216. Kita pindah ke sini. Kemudian, berarti ini nilainya 8x dikurangi 6,6x. Berarti nilainya adalah 1,4x. Sama dengan 224,4 dikurangi 216, berarti 8,4. Berarti X sama dengan 8,4 dibagi 1,4. Berarti ini diabaikan saja gitu ya, karena ini kan sama nih. Berarti kita abaikan saja. Berarti 84 dibagi 14. Berarti si X itu ketemunya 6. Clear 6. Nomor 54. Sepertinya kita juga perlu melihat pernyataan ini satu persatu. Mari kita mulai dari pernyataan yang pertama. Jumlah siswa kelas A lebih banyak daripada kelas B. Kita cek ya dari frekuensinya. 5 ditambah 7 itu 12, ditambah 13 itu 25, ditambah 6 itu 31, ditambah 5 itu 36, dan ditambah 4 itu 40 nilainya. Kemudian yang kelas B,
Ini berarti 11, 11 tambah 11, 22, 22 ditambah 6, 28, 28 ditambah 5, 33, dan ditambah 6 berarti 39. Nah, berarti lebih besar yang siswa kelas A. Berarti ini benar. Jumlah siswa kelas B sama banyak dengan jumlah siswa kelas A sama banyak dengan kelas B. Berarti salah ya. Nilai modus kelas A sama besar dengan kelas B. Modus adalah nilai yang paling sering banyak muncul. Berarti kita bisa lihat di frekuensinya. Frekuensi tertinggi di angka 13 dan di angka 11. Dan mereka sama-sama berada di nilai 60. Berarti modus kelas A sama dengan modus kelas B. Betul. Berdasarkan nilai rata-rata, oke, berarti kita harus cari nilai rata-rata dulu. Kita cari rata-rata kelas A terlebih dahulu. 40 kali 5 berarti 200, 50 kali 7 berarti 350, ini berarti 780, 420, 400, dan 360. Kemudian semuanya kita bagi dengan 40, karena tadi siswanya 40. Ketika kita jumlah menjadi 2.510 dibagi 40. Maka hasilnya 62,75. Bagaimanakah yang B? Sama, ini berarti 240 ditambah 250 ditambah 660, 420, 400, dan 540. Tetapi dia nanti dibagi dengan 39. Ketika kita jumlahkan hasil 2.510 dibagi 39. Ketemunya 64,36. Nah, ternyata rata-rata B lebih besar. Berarti kelas A lebih unggul? Tidak. Kelas A itu lebih kecil ya berarti. Kemudian yang E, berdasarkan rata-rata kelas A dan kelas B sama-sama unggul. Juga tidak ya. Berarti jawabannya hanya A dan yang C saja. Kita lanjutkan ke nomor 55. Kita beri garis dulu. Oke. Di suatu kelas terdapat 21 putri dan 19 putra. Semua siswa putri mengikuti ulangan IPS dengan rata-rata 60. Oke. Rata-ratanya si putri perempuan gitu ya, itu nilainya 60. Berarti 60 itu artinya dari datumnya putri dibagi banyaknya putri 21 nih. Berarti kalau kita kali silang, datumnya putri itu ada 21 dikali 60. Hasilnya adalah 1260. Kemudian, sedangkan semua siswa putra mengikuti ulangan IPS dengan rata-rata 70. Berarti rata-ratanya putra, misalnya laki-laki gitu ya, berarti 70. 70 itu berarti datanya laki-laki dibagi banyaknya laki-laki itu ada 19. Sehingga datanya laki-laki adalah, kita kali silang juga, 70 dikali 19. Hasilnya menjadi 1330. Nah, yang ditanyakan adalah rata-rata IPS kelas tersebut. Berarti kan semuanya tuh. Berarti kalau semuanya rata-ratanya adalah, tadi ini kan kita jumlah nih, datanya putri dengan datanya laki-laki. Berarti 1260 ditambah 1330 dibagi siswa putrinya 21 ditambah 19. Berarti kalau kita jumlah menjadi 2590 dibagi 40. Maka menjadi 64,75. Oke, betul.
Begitu juga dengan nomor 56. 10 bilangan rata-ratanya 35, berarti rata-rata dari 10 bilangan itu 35. 35 itu berarti datanya 1 ya, data yang pertama dibagi 10. Berarti dari sini data 1 itu 10 dikali 35, hasilnya 350. Kemudian rata-rata dari 20 bilangan yang lain adalah 27. Berarti rata-rata dari 20 nilai yang lain adalah 27. Berarti ini data kedua dibagi 20. Maka hasilnya data kedua itu 27 dikali 20. Hasilnya 540 ya. Nah, yang ditanyakan adalah rata-rata dari seluruh bilangan. Seluruh bilangan itu berarti kan ada 30 ya. Berarti kita sekarang rata-rata semuanya adalah 350 ditambah 540 dibagi 30. Maka hasilnya 890 dibagi 30. Nilainya adalah 29,666. Karena di sini mintanya 2 angka di belakang koma, maka kita berlaku pembulatan 29,67. Oke. Next. 57. Yang ditanyakan adalah rata-rata, tapi bentuknya tabel. Berarti dari sini kita bikin D dulu ya, bikin D dulu. Misalnya nolnya di sini. 0 di sini berarti ini 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Ini kita kalikan F kali D. Berarti ini min 6, ini min 8, ini min 9, ini 0, ini 6, ini 6, ini 3. Oke. 6 sama min 6 habis. 6 sama 3, 9 sama min 9 habis. Berarti sisanya tinggal minus 8. Sedangkan ini kalau dijumlah adalah 6. Ini 15, ini 30, 36. 36 tambah 4 berarti 40 ya. Nah, ketika 0 di sini berarti kita cari titik tengahnya. Berarti kelasnya kan adalah 160 ditambah 164. Titik tengah itu berarti 160 ditambah 164 dibagi 2. Berarti ketemunya 324 dibagi 2. Hasilnya jadinya 162. Berarti rata-ratanya adalah titik tengah ditambah FD per F kali panjang. Berarti 162 ditambah ini min 8 dibagi 40, panjangnya adalah 5. 5 dibagi jadinya 8. Min 8 sama 8 jadinya minus 1 ya. Minus 1 berarti 162 dikurang 1, ketemunya 161. Clear. Kemudian bawahnya. Yang ditanya adalah median. Oke. Median itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi sebelumnya dibagi frekuensinya median dikali panjang kelas. Nah, mediannya kita cari dulu, ini ada 12, ini 24, ini berarti 52, ini berarti 88, ini berarti 97, berarti ini 100. Oke, kalau N-nya 100, berarti setengah dari N itu adalah 50. 50 itu sudah berada di sini nih. Sudah berada di sini, berarti ini sebagai Q2-nya, kelas di Q2-nya. Itu ya. Nah, berarti kita masukkan. Kalau 51 berarti TB-nya adalah 50,5 karena 51 dikurangi setengah gitu kan, berarti 50,5 ditambah setengah N-nya itu berapa? 50. Nah,
frekuensi sebelumnya, ini kan tadi kelas mediannya. Berarti frekuensi sebelumnya yang ini nih. Ada berapa? Ada 24. Dibagi, nah frekuensi mediannya yang ini, berarti 28. Sedangkan panjang kelasnya berarti 31 dikurangi 20, berarti 10. Oke, sekarang kita coret-coret. Ini berarti ketemunya 26. Kemudian bisa nggak ini kita kecilkan? Bagi 2, 13. Bagi 2, 14. Bagi 2, 5. Bagi 2, 7. Berarti 50,5 ditambah 13 kali 5 itu 65 dibagi 7. Berarti 50,5 ditambah 9,29. Berarti ditambah 50,5 menjadi 59,79. Oke, ya. Lanjut ya. Nomor 59. Modus. Modus adalah yang paling sering muncul. Kita bisa lihat dari frekuensinya. Yang paling sering muncul adalah ini. Oh, berarti ini adalah kelasnya modus. Di sini. Rumus modus adalah tepi bawah ditambah D1, D1 plus D2 dikali panjang kelas. Tepi bawahnya 50, berarti dikurangi setengah, berarti 50,5. D1 itu dikurangi dengan atasnya, berarti 10 kurangi 2, itu berarti 8. Ini kita copy paste, ditambah, dikurangi dengan yang bawah, berarti 10 dikurangi 8, itu 2. Ini 2. Sedangkan panjang kelasnya kita kurangi aja, berarti ini 10. Berarti ini 10. Berarti ini bisa dicoret ya. Ini 10, ini 10 habis. Berarti tinggal 8. Berarti 50,5 ditambah 8. Hasilnya 58,5. Clear? Kita lanjutkan nomor 60. Di sini yang dinyatakan adalah nilai rata-rata yang ditanyakan. Berarti kita perlu yang namanya titik tengah. Untuk mencari titik tengah, kita lihat dulu. Di sini adalah tepi kelas. Berarti di sini adalah tepi bawah. Kalau untuk mencari tepi bawah, mencari batas bawahnya, berarti kita tambahkan dengan setengah. Berarti nilainya 2. Sampai, ini berarti tepi atas. Untuk mencari datanya, berarti kita kurangi. Berarti lawannya ya, kalau ini nanti ditambah, berarti ini dikurang. Kalau dikurang, berarti jadinya 6. Nah, 2 sampai 6 ini berarti panjang kelasnya ada 5, ya kan? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 5 serta titik tengahnya berarti ada 4. Titik tengahnya yang ini. Berarti kalau ini titik tengahnya 4, berarti ini jadinya ditambah 5, 9, ditambah 5, 14, ditambah 5, 19, ditambah 5, 24. Nah, kita buat data dulu. Ini frekuensinya ada 2, 3, 3, 6, 6. Ini D-nya, misalnya ini nolnya di sini. Bisa di sini ya, nolnya. Berarti ini -1, ini -2, ini 1 dan 2. Sehingga FD-nya adalah -4, -3, 0, 6, dan 12. Kemudian berarti ini kalau kita tambahkan sisanya 2, ini kalau kita tambahkan sisanya 9, berarti ini nilainya 11. Sedangkan ini kalau kita tambahkan, ini 5, 5 sama 3 berarti 8, 8 sama 12 berarti 20. Oke, berarti sekarang rata-rata itu rumusnya titik tengah ditambah FD per F dikali P. Berarti 14 ya, karena kita ambilnya dari nolnya kan di tengah. Nolnya di tengah nih, di 3. Berarti di sini 14 ditambah FD-nya ini 11 per banyaknya 20 dikali 5. Ini berarti sisanya 4. 11 dibagi 4. Hasilnya 14 ditambah
2,75. Sehingga hasilnya 16,75. Ini jawabannya. Oke, selanjutnya kita ke nomor 61. Ya, perhatikan histogram di bawah ini median. Yang ditanya adalah median dari data histogram. Nah, sekarang kita lihat mediannya itu adalah setengahnya datum gitu ya. Setengahnya datum. Nah, sekarang kita harus cari dulu datumnya adalah berapa. Ini 16, ini berarti 34, ini berarti 74, ini berarti 90, ini berarti 100. Oke, 100. Karena median kita butuhnya setengah N berarti 50. Nah, sedangkan median itu rumusnya adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurangi frekuensi sebelumnya dibagi frekuensi median dikali panjang kelas. Kita belum tahu panjang kelasnya, berarti kayak tadi ini ditambah setengah jadi 4, sampai ini dikurang setengah jadi 7. 4, 5, 6, 7, berarti panjangnya adalah 4. Nah, sekarang kita lihat 50 itu sudah ada di kelas ke-4, karena sudah 74. Ya, kalau ini kan baru 34. Kan kurang nggak boleh, kalau lebih boleh. Berarti dia ada di kelas ke-4. Berarti tepi bawahnya adalah 15,5 ditambah setengah N itu 50. Berarti sebelumnya adalah 34. Sedangkan frekuensi dia di kelas 4 itu adalah 40. Dan panjang kelasnya adalah 4. Ini dicoret jadinya 10. Ini dicoret jadinya 16 ya. 16. Kemudian 16 dibagi 10 itu 1,6. 15,5 ditambah 1,6. Kalau dijumlahkan berarti menjadi 17,1. Pas ya. Berarti pas, tidak berlaku pembulatan. 62. Modus. Oke, nanti kita lama-lama menjadi mahir. Modus itu yang paling sering muncul berarti 16. Modus itu rumusnya tepi bawah ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikalikan dengan panjang kelas. Nah, kita mau cari dulu, berarti ini tambah setengah 11, sampai ini dikurang setengah berarti 15. 11, 12, 13, 14, 15. Berarti panjang kelasnya ada 5. Oke. Tapi bawahnya karena ini modusnya, tapi bawahnya berarti 25,5 ditambah D1 itu berarti dengan sebelumnya, berarti 16 dikurang 13 berarti 3 ya. 3, ini 3 ditambah, ini dengan setelahnya berarti 16 dikurangi 4 itu 12. 12. Sedangkan panjangnya adalah 5. Ya. Nah, 3 sama 12 ini kan 15. 15 bisa dibagi 5, jadinya juga 3. Nah, 3 sama 3 berarti nilainya 1. Berarti 25,5 ditambah 1. Ketemunya 26. Ketemunya berarti 26,5. Clear, tanpa pembulatan, dan di sini satu angka di belakang koma. Oke, lanjut. 63. Yang diminta adalah rata-rata juga. Oke, dan rata-rata butuhnya titik tengah, dan ini udah diketahui. Ya, berarti kita tinggal masukin aja. Frekuensinya ada 6, 8, 12, 7, 4, 3. D-nya mau yang lebih besar aja, berarti ini 0, 1, 2, 3, min 1, min 2. Berarti FD-nya adalah min 12, min 8, 0, 7, 8, 9. Kira-kira ini sama ini bisa habis. Kemudian 7 sama min 12 berarti masih sisa min 5.
min 5 sama 9 berarti masih sisa min, sisanya berarti nggak pakai min, berarti 4 ya. Sedangkan ini kalau kita jumlah 14 sama 12 itu 26, 26 sama 11, 37, 37 sama 3 berarti 40, berarti ini nilainya 40. Oke. Karena 12 yang di 0, berarti ini di sini ya. Dan ini udah titik tengahnya, berarti langsung aja. Berarti rata-rata sama dengan titik tengahnya itu berarti 15 ditambah FD-nya itu 4, totalnya ada 40, panjang kelasnya berarti 9 sampai ke 12, berarti panjang kelasnya 3, berarti ini 3. Oke, ini bisa dikecilkan 1 sama 10, berarti 15 ditambah 3 per 10, berarti 15 ditambah 0,3333, hanya satu angka di belakang koma, berarti ini, berarti pembulatannya tetap ya, karena dia di bawah 5, berarti jadinya 15,3. Clear? 64. Yang dinyatakan adalah median, berarti kita cari dulu, ini berarti 10, ini 24, ini 44, ini 56, ini 60, berarti setengah N-nya adalah 30, dan 30 itu adanya di sini. Itu karena ini berarti belum, masih kurang, kalau ini sudah lebih berarti masih udah boleh. Kemudian ini itu jedanya adalah 5, dan ini 87 itu tengah-tengahnya. Berarti kalau ada 5, di sini berarti 85, 86, 88, 89. Nah, ini berarti datanya dia 85 sampai 89. Berarti dari sini tepi bawahnya adalah 84,5. Berarti mediannya adalah 84,5 ditambah setengahnya itu berarti 30, dikurang sebelumnya itu berarti 24. Frekuensinya adalah 20, panjang kelasnya adalah 5. Ini 4, ini 6. Ini bagi 2, 2, ini bagi 2, 3. Berarti 84,5, 3 bagi 2 itu 1,5. Berarti jadinya 86. Angkanya bulat. Dan terakhir, di nomor 65, kita akan mencari nilai modus. Modus itu berarti datanya di sini. Kemudian ini kita lihat, ini jedanya 7. 7 berarti, ada 7 berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti ini 75, 74, 73, 77, 78, 79. Ini berarti datanya 73 sampai 79, maka nanti tepi bawahnya adalah 72,5. Oke, modus berarti 72,5 ditambah ini berarti D1-nya 13. Ini D2-nya berarti 12 ya. 12. Sedangkan tadi panjang kelasnya adalah 7, berarti ini 25. Berarti 72,5 ditambah 13 dikali 7 itu 91 dibagi 25. Berarti 72,5 ditambah 3,64. Sehingga menjadi 76,14, dan ini pas di dua angka di belakang koma, sehingga sesuai. Oke, demikianlah penjelasan dari latihan soal
Semoga semakin paham untuk yang sudah dikerjakan hari ini. Terima kasih, selamat berjuang, kamu bisa, kamu hebat.